Firman Tuhan untuk kita hari ini 1 Korintus 15 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita berdoa. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami datang di dalam kerendahan hati mengucap syukur dan berterima kasih. Saat ini bersama-sama kami merenungkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti, memahami, dan melakukannya. Amin. Saudaraku yang kekasih, setiap kita pasti akan mengalami dan tak akan lepas dari kematian. Entah ditinggal orang yang kita kasihi, entah kita harus menghibur orang yang sedang berduka cita, atau bahkan kita sendiri harus menghadapi kematian itu sendiri. Banyak orang ketika ditinggal oleh orang yang dikasihi merasa putus harapan, kehilangan pegangan, bahkan merasa hidup tidak lagi berharga untuk dilanjutkan. Bahkan sebagian orang menganggap kematian sebagai hukuman Allah, kematian sebagai musuh terbesar yang memusnahkan harapan. Saudaraku, Rasul Paulus dalam nas kita hari ini dengan tegas mengajarkan tentang kebangkitan orang mati. Pengajaran yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena munculnya ajaran bahwa tidak ada kebangkitan dari kematian manusia. Pemahaman yang keliru ini bukan hanya membuat orang-orang Korintus tidak mengenal dan tidak mengakui adanya kebangkitan orang mati, tetapi mereka juga tidak akan percaya bahwa Kristus bangkit dari kematian. Menurut Rasul Paulus, kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita adalah satu. Kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita. Kebangkitan Kristus adalah jaminan bagi kebangkitan kita. Paulus mengatakan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan jika dia tidak benar-benar bangkit, maka sia-sialah segala sesuatu. Tidak ada kehidupan setelah kematian. Tidak ada pengharapan. Andai kata Kristus yang kita percayai tidak bangkit, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Namun dalam ayatnya yang ke-20, Paulus memberikan kabar sukacita bahwa Kristus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kebangkitan Kristus sebagai sumber pengharapan yang menguatkan keyakinan bahwa mereka yang mati di dalam Kristus pasti dibangkitkan. Kebangkitan Kristus sebagai dasar pengharapan iman kita. Pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Saudaraku, dalam situasi dan kondisi dunia sekarang ini menghadapi pandemi COVID-19, dunia boleh bergoncang dan dunia boleh berkata bahwa esok tidak ada harapan dan sia-sia. Tetapi bagi kita yang percaya akan kematian dan kebangkitannya, masa depan itu ada dan harapan tidak akan pernah hilang karena Dia memegang hari esok. Kita menjalani kehidupan kita di dunia ini menjadi orang yang berpengharapan. Dalam setiap waktu sebagai orang Kristen, kita harus seperti Kristus untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan ketika ajal tiba,
kita memiliki hati yang bersyukur karena kita memiliki pengharapan hidup yang kekal. Kiranya kita semua dapat mempersiapkan diri sejak hari ini, sehingga kita akan mendapatkan bagian dalam tubuh kebangkitan yang mulia ini di dalam kerajaan-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman. Mampukan kami Tuhan untuk menjalaninya. Tetap berpengharapan di dalam Tuhan, pengharapan yang pasti bahwa kehidupan kami, harapan kami tidak akan pernah menjadi sia-sia. Terima kasih ya Tuhan. Amin.